Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mari Sapa, bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Pangalima dalam program Mari Sapa Beriman. Episode kita kali ini kita akan mendengarkan kultum tentang bersyukur yang dibawakan oleh Tasid Bula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر كلامنا. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini tiada lagi di dunia ini. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tak terbilang banyaknya. Bahkan nikmat yang paling besar yakni nikmat iman wal Islam. Bicara tentang bersyukur, begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir batin, bahkan seluruh apa-apa yang ada diberikan kepada kita ini adalah bentuk nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Bahar bin Smith, beliau katakan, kalau ditanya sama saya, nikmat apakah yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Mungkin kalau ditanya kepada ustaz-ustaz yang lain akan dikatakan nikmat iman wal Islam, atau nikmat kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lain. Tapi hakikatnya nikmat yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diutusnya baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita dapat mengenal siapa itu Allah. Hari ini kita tidak menyembah daripada pepohonan. Hari ini kita tidak menyembah daripada bebatuan. Hari ini kita tidak menyembah daripada makhluk lain, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan tanpa kita sadari, nikmat yang ada dalam diri kita ini tidak diminta untuk dibayar, tapi hanya diminta untuk ketaatan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya utang budi sama orang lain, maka kita harus membayar dengan begitu banyak uang yang harus kita keluarkan. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita hanya memerlukan daripada syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alim ulama katakan ada dua. Pertama dengan bil lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dalam Al-Fatihah ayat pertama dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang kedua dengan aplikasinya. Apa dengan aplikasi mensyukuri daripada nikmat? Yakni kita datang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang beri syukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambah daripada nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi barang siapa yang sebaliknya, kalau kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh adabku, kata Allah, lebih pedih. Betapa banyak umat-umat terdahulu yang menjadi daripada contoh untuk kita semua. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan Qarun, mereka semua ini diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada nikmat kekuasaan, nikmat daripada jabatan, nikmat daripada harta yang berlimpah, bahkan diberikan daripada istri-istri yang cantik. Tapi hadir muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dalam lautan. Qarun Allah Subhanahu wa taala bukan tenggelamkan dalam lautan, tapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam tanah. Maka ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekarang ini kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita banyak memiliki daripada harta, maka kita diuji dengan kesehatan kita, diberikan daripada kesakitan kita, sehingga kalau kita masuk rumah sakit, seluruh harta kita habiskan untuk membayar daripada proses obat-obatan tersebut. Dan inilah salah satu bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
supaya kita ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja caranya, yakni selalu kita tambah lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sampai hari yang akan datang. Bahkan sampai kita ketika mati nanti, kita harus sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia dijamin masuk surga. Maka cara mendapatkan daripada kalimat la ilaha illallah, alim ulama katakan caranya hanya satu, yakni dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan syukur ini kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi manfaat untuk diri saya dan untuk umat seluruh alam. Dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kesat kepada kita semua. Semoga ini menjadi manfaat untuk diri saya dan untuk umat seluruh alam. Dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kesalahan diri saya pribadi, karena saya ini masih banyak belajar. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada yang mendengarkan saya juga minta maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.